Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami sedang mewawancarai CV Harapan Tani Nusantara, di mana mereka adalah salah satu produsen bibit padi dan bibit jagung di Kota Jember. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Olya Maharani dengan NIM akhir 094. Perkenalkan, nama saya Safitin Nur Isabella dengan NIM akhir 095. Saya Rida Cita Ramadhani dengan NIM akhir 082. Saya Meta Hera Midosina dengan akhiran NIM 050. Dan saya Nabila Tiba dengan NIM akhir 044. Selamat menyaksikan. Terima kasih Bapak waktunya. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa pendidikan biologi angkatan 3. Saya Nabila, perwakilan dari teman-teman hari ini berencana akan mewawancarai Bapak untuk memenuhi mata kuliah biokomunikasi. Perkenalkan, nama saya Budi Sugiarto. Saya selaku pemilik CV Harapan Tani Nusantara. Ide awal usaha muncul ini bagaimana? Jadi kalau ide awal itu di sini kita ingin menaikkan value untuk bagaimana sebuah barang ini memiliki laba yang lebih daripada biasanya. Ternyata caranya salah satunya adalah dijadikan benih padi. Akhirnya kami di kurang lebih tahun 2008 mendirikan usaha kecil-kecilan yang bergerak di bidang produsen benih. Dari benih padi dan jagung yang Bapak hasilkan ini, daripada dengan produk lain itu, keunikan atau inovasi dari produk ini apa Bapak? Untuk padi, kelebihan dari produk-produk kita untuk sekelas Jember ya, misalkan sekelas Jember atau se-Jawa Timur, insya Allah kita memiliki paling banyak varietas yang ditangkarkan. Kita sampai menangkarkan kurang lebih sampai 15 varietas. Jadi kita memiliki banyak alternatif dari petani-petani. Kita menyediakan di sini, dan itu menjadi keunikan untuk petani-petani dan juga kios pertanian untuk order kepada kami. Kalau untuk jagung, nah jagung yang kita produksi ini adalah jagung yang memang diciptakan oleh breeder Jember. Jadi istilahnya jagung ini adalah jagung dari Jember untuk Indonesia. Berarti dengan banyaknya varietas itu petani bisa menyelesaikan ya dengan kondisi lingkungan mereka. Yang perlu kita ketahui semua bahwa di setiap daerah itu condong tidak akan menanam varietas yang sama semuanya. Misalkan satu kecamatan satu itu cocok dengan Impari 32. Di kecamatan B dia cocok dengan Sintanur. Makanya ini yang membuat kita berinisiatif, kita menangkarkan lebih banyak varietas. Proses pengembangan produk dari ide sampai jadi produk itu prosesnya Ini adalah salah satu poin yang sangat penting untuk keberlangsungan sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, untuk pengembangan produk kita selain memperbaiki dengan kemasan, promo-promo, kita tetap memasukkan ke seluruh media sosial kita. Ide awal membuat ini itu karena memang Bapak ini suka dalam dunia pertanian, atau mungkin awalnya itu karena memang dekat dengan petani. Mungkin dari kalian punya versi, oh mungkin Pak Budi ini karena dia suka pertanian nih, karena dia pecinta tanaman. Coba kenapa? Uang. Hah? Alasan yang pertama, karena menghasilkan. Semua usaha yang akan kita tekuni, walaupun kata orang, wah itu karena hobi, itu karena gini, sebetulnya itu karena dia menghasilkan. Jadi alasan yang pertama karena ingin penghasilan. Dalam berinovasi itu ada penelitian dan proses uji coba dan bidang. Kami selalu membiasakan setiap produk yang akan kita launching atau kita pasarkan, tentunya itu sudah ada demplot yang sudah ada. Jadi kita kalau produk baru, misalkan seperti jagung yang akan kita pasarin, ya pasti kita tanam dulu. Kalau sudah hasilnya bagus, bagus nih,
baru kita berani untuk memasarkan. Jadi semua benih yang kita jual itu sudah lolos sertifikasi, jadi lolos uji daya tumbuh, kadar air dan lain-lain, sehingga menjadikan benih yang kita jual sudah layak. Pengujian itu dari tim Bapak sendiri? Sementara kami masih bermitra dengan pemerintah. Untuk ISO, insya Allah mudah-mudahan di bulan ini sudah keluar. Jadi kita mandiri. Nah, seperti tempat yang kalian tempati ini istilahnya ruang meeting. Yang di sebelah ini itu lab. Jadi nanti kita pengujian dan lain-lain, bagaimana benih kita ada, itu sudah kita lakukan pengujian sendiri. Selama menjalankan usaha itu, tantangan terbesar bagi Bapak dan cara Bapak untuk mengatasinya? Kalau tantangan yang paling besar itu tentunya bagaimana kita bisa fight dengan kompetitor-kompetitor. Kita harus menjamin barang yang dijual itu kualitasnya bagus. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita produksinya selalu meningkat. Itu berarti barang kita diterima oleh pasar. Itu adalah bukti bahwa kita selalu menjaga kualitas, terus tidak kurang-kurangnya promo, meyakinkan kepada mitra-mitra kita. Bicara soal mungkin yang saya tanyakan untuk bagaimana cara membangun tim yang solid. Untuk membangun tim yang solid tentunya kita harus memiliki jiwa leadership ya. Jadi sudah tahu leadership itu tahu kemampuan kalian ini di mana dan nanti dipoles dari biasa menjadi luar biasa ya. Jadi leadership yang baik akan selalu melakukan penilaian terhadap pekerjanya, memberikan inovasi, memberikan arahan kalau salah bagaimana, ini caranya bagaimana. Misal ada konflik dalam tim atau mungkin di karyawan Bapak, bagaimana cara Bapak menyelesaikan? Jadi dengan bertambahnya pengalaman, bertambahnya usia, kita akan semakin bijak. Sebelum perusahaan ini besar, Pak Budi lakukan sendiri istilahnya. Jadi itu kalau untuk permasalahan, Pak Budi selalu menyikapi dengan bijak, dicari solusinya, karena sepengalaman Pak Budi dengan pengalaman yang Pak Budi punya, kalau ada kendala yang kamu punya, begini harusnya begini, gini aja, apa yang kamu inginkan misalkan, gitu Pak Haji, oh ya, kamu bisa mengerjakan ini, bisa, nanti target begini, bisa Pak, ayo dikerjakan dulu. Akhirnya kalau kita sudah bijak berbicara, kalau itu bisa diselesaikan, insya Allah masih enak. Tapi harus leadernya harus keren. Kalau leadernya tidak kompeten, ya bisa. Apa kebiasaan dan rutinitas Bapak membantu Bapak untuk berkembang sebagai seorang pemimpin? Jadi Pak Budi selalu terbiasa untuk terjun langsung. Pak Budi tadi menjemput daerah Pakis, lalu beri tiket untuk menjemput pekerja-pekerja. Kenapa Pak Budi masih melakukan itu? Supaya perusahaan ini tetap berjalan, tidak dalam mode santai. Jadi Pak Budi membiasakan kalau tidak ada kegiatan seperti ke pemerintahan di Jakarta, itu Pak Budi menghabiskan waktu tanam padi atau tanam jagung, bagaimana supaya produksinya ini meningkat. Jadi Pak Budi terjun langsung untuk mengawasi supaya ya kegiatan di Harapan Tani ini selalu ada progres untuk peningkatan. Mungkin buku atau mungkin tokoh atau mungkin pengalaman yang mempengaruhi Anda sebagai seorang pengusaha itu. Kalau untuk tokoh-tokoh Pak Budi biasanya sering membaca Bob Sadino. Nah, Bob Sadino itu dia adalah pengusaha nyentrik yang dia pikirannya sangat ekstrim. Semisal contoh, usaha apa yang paling bagus? Kalau menurut kamu usaha apa? Iya. Minyak kamu? Usaha minyak, rokok kamu? Pasok cabe. Masak cabai kamu? Sawah kamu? Pertanian. Nah, ini semuanya bagus-bagus semuanya. Kata Bob Sadino, usaha yang paling bagus itu
adalah usaha yang dibuka, bukan ditanya terus. Semuanya usahanya bagus, tapi percuma kalau tidak dibuka. Ya, jadi ini pertanian ini sudah dibuka belum? Menjadi seorang entrepreneurship terutama di bidang yang mungkin berhubungan dengan biologi itu kira-kira keterampilan apa yang paling penting untuk dimiliki? Jadi gini, entrepreneurship itu jadi bagaimana kita bisa masih muda berkarya, bergelora ya. Yang paling utama dari kalau kalian di biologi itu kalian harus memiliki channel, harus memiliki media sosial, dan itu harus aktif dikelola. Mulai membuat konten di bidangnya masing-masing. Kalau biologi, ya dilihat style kalian, apa yang mau dikerjakan. Kamu di biologi itu mempelajari apa? Kebetulan saya lebih ke genetika dan teknologi dengan rekayasa genetika. Rekayasa genetik. Oh, kamu sama dua ya? Yang berempat ini sama Bapak. Apa? Saya karena lebih ke manajemen spesies hewan ataupun Tumbuhan. tumbuhan biasanya di perhutani. Apa yang mau digarap, Pak? Sesuai dengan apa yang kalian ada. Kalian misalkan mau pengenalan tanaman, genetiknya, pengenalan genetika, bagaimana ini, bagaimana tutorial, ada lain, semuanya dimasukkan. Kalian usia berapa sekarang? 20? 21? 21. Targetnya sampai 25. Kalau kalian konsisten selama 4 tahun, kalian 25 akan menikmati hasil. Pak Budi tadi malam itu berjualan di situ, itu belakang kalian di toilet itu, di berjualan di sana. Hanya berbekal ini, Pak Budi sendirian live. 1 menit, lelangnya model 1 menit. Pak Budi menjual, ada yang tadi itu 100.000, terjual, berarti labanya kurang lebih 65.000. Itu dalam 1 menit. Pak Budi live misalkan 1 jam, sudah berapa yang dihasilkan? Nah kalau sekarang reviewnya yang bagus-bagus, bagaimana? Misalkan identifikasi tanaman anggreknya ada di kampus UNED loh. Kayak gini, kampus kalian sudah ada anggreknya belum? Ayo, dibuat judul juga, bagikan ke teman-temannya. Jangan lupa ya di subscribe ya, di follow. Nanti videonya akan ditonton oleh teman-teman, mungkin Bapak bisa memberikan pesan singkat untuk mungkin mahasiswa yang ingin menjadi pengusaha terutama di bidang yang berkaitannya dengan biologi. Oke, untuk adik-adikku, anak-anakku semuanya yang dari jurusan biologi khususnya, terus semangat berkreasi, berinovasi, menjadi anak muda yang berkualitas. Jangan pernah menjadi anak muda yang cemen, patah semangat, tidak bekerja keras. Jadilah mahasiswa yang berkualitas, semangat, karena sukses itu tidak ada yang diraih dengan tidur-tiduran ya. Jadi sukses itu diraih dengan berkeringat, berjujuran, bekerja keras. Kalau kita mau sukses, maka tambahlah untuk waktu untuk menjadi rezeki ya. Jadi untuk yang ingin sukses di bidang biologi, fokus, dikembangkan, berinovasi, berimajinasi, ditambah ya. Kalau masih muda, kalau belum sakit jangan istirahat. Kalau masih muda ingat-ingat, kalau belum sakit jangan pernah istirahat. Jadi kalau sudah sakit baru istirahat. Istilahnya kita harus bekerja lebih keras. Itu saja dari Bang Budi, semangat selalu untuk anak-anak muda UNED. Waktunya sudah mau meluangkan untuk kami mohon maaf kalau mungkin mengganggu panjenengan. Bapak, terima kasih atas ilmunya. Insya Allah semoga kita bisa memadani sikap Bapak, keutuhan Bapak, kegiatan Bapak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sedang berada di lokasi sesi harapan tani Nusantara. Kita lihat proses pembungkusan benih jagung. Buat video nih. Ini persiapan
fotonya Pak di ini. Permisi ya Pak, izin rekam. Makasih Pak. Ini apa Kak? Ini apa?